Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terdistribusi dikategorikan sebagai normal atau tidak. Langsung saja kita buka datanya. Kita kopikan nilai total PU1. Kopikan. Kemudian kita pastekan di data view. Kita buat di sini namanya X1. PU1 labelnya X1. Desimalnya kita ganti dengan 0. Lanjut, kita kopikan nilai total PEOU. Kita kopikan nilai total PEOU. Kemudian kita pastekan di data view. Ubah ini menjadi PEOU. Ini buat X2, desimalnya 0. Lanjut, ATU, ini X3, 0. Kemudian Ctrl C, pastekan di data view. Yang terakhir, nilai total AU, actual usage. Sama seperti tadi, kita pastekan di data view. Ke variabel view, X4 dan ini Y. Desimalnya 0. Kemudian ke data view, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kita pindahkan variabel X ke independen, kemudian variabel Y ke dependen. Variabel X ke independen dan variabel Y ke dependen. Kemudian klik save. Kemudian klik residual, klik unstandardized, kemudian klik continue, kemudian klik OK.
Nah, kita baikkan dulu yang tadi, nggak usah disimpan. Kita lihat nilai dari hasil tadi, kita dapatkan residual 1. Nah, di sini yang akan kita hitung adalah residual 1 untuk menentukan uji normalitasnya. Langsung saja klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian latency dialog, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov. Pindahkan unstandardized residual ke tes variable list. Kemudian tes distribusi ini pastikan normal. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya, hasil outputnya di one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini didapatkan hasil 0,009. Dasar pengambilan keputusan pada output one sample Kolmogorov-Smirnov test dalam pengujian normalitas di mana nilai asymptotic sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Maka menggunakan pendekatan asymptotic ini didapatkan datanya tidak normal. Untuk menormalkan data ini, maka saya menggunakan pendekatan klik analyze, non-parametric test, latency dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov, kemudian unstandardized residual rate, klik exact, klik Monte Carlo. Di sini saya menggunakan pendekatan Monte Carlo. Kemudian klik OK. Kita lihat lagi hasilnya. One sample Kolmogorov-Smirnov test, Monte Carlo seek to toilet. Hasilnya 0,207. Lebih besar dari 0,05. Maka data berkesimpulan berdistribusi normal. Karena nilai p-value yang dapat lebih besar dari 0,05. Tingkat kepercayaan statistik 95% atau 0,05. Oleh sebab itu, uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan Monte Carlo. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Kita hapus dulu ini untuk melakukan uji homogenitas. Langsung saja untuk menguji homogenitas, kita masukkan data X1, X2, X3, dan X4. X1, kopikan ke data view, kemudian X2, X3,
kemudian X4. Ke variabel view, buat ini namanya menjadi PU, PEOU, ATU, X1, X2, X3, X4. Kopikan ini ke label. Kemudian desimalnya kita ganti dengan 0. Ke data view, langsung saja klik analyze, kemudian compress mean, kemudian mean, compress mean, kemudian one way ANOVA. Kemudian kita pindahkan X1 sampai dengan X4 ke kolom dependent list. Sebentar, kita tambahkan satu lagi, yaitu variabel Y. Ctrl C. Variabel view. Ini ganti dengan Y. Ini juga Y. Data view. Langsung saja analyze. Kemudian compress mean. Kemudian one way ANOVA. Kita pindahkan X1 sampai dengan X4 ke dependent list. Kemudian yang Y kita pindahkan ke faktor. Klik option. Kemudian klik homogeneity of variance stance. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Kita lihat hasil outputnya di test of homogeneity of variance. Di sini kita lihat nilai signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, populasi tidak sama. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka populasi sama. Berikut kita lihat hasil output tes homogeneity of variance-nya. Di sini nilai signifikansi X1 0,568 lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, X2 0,831 lebih besar dari 0,05. X3 0,022 lebih besar dari 0,05. X4 0,015 lebih besar dari 0,05. Jadi, berdasarkan tabel hasil uji homogenitas ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel bervarians homogen karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji linearitas.
Langsung saja kita bersihkan dulu ini. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel X dengan variabel Y terjadi hubungan yang linear atau tidak. Dalam skor signifikansi, jika nilai deviation from linearity signifikansi lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai deviation from linearity signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear. Langsung saja. Sini kita kopikan lagi. Pastekan di data view. Kopikan di data view. Selanjutnya kita kopikan sama seperti tadi. Pastekan. Lanjut. Kemudian kita ke variabel view. Ganti ini menjadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Kita kopikan saja ini untuk menamai label. Kemudian desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian ke data view, kita klik analyze, compare means, kemudian means, kemudian kita pindahkan X1 ke independent list, dan kita pindahkan Y ke dependent list. Kemudian klik option. Kemudian kita klik test for linearity. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Di sini dapat kita lihat pada tabel ANOVA table nilai signifikansi berdasarkan deviation from linearity adalah 0,189. Lebih besar dari 0,05. Maka X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya kita klik analyze, compare means,
normalitas yang selanjutnya yaitu X2 terhadap Y. Klik OK. Di sini dapat kita lihat nilai deviation from linearity 0,143, lebih besar dari 0,05. Maka terjadi hubungan yang linier secara signifikan. X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, analyze, compare means, X3, kemudian kita klik OK. Hasil output unobtainable deviation from linearity 0,920 lebih besar dari 0,05, maka terjadi hubungan yang linier secara signifikan. X3 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, analyze, compare means, X4. Kita lihat hasil output unobtainable deviation from linearity 0,150 lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linier secara signifikan. X4 berpengaruh terhadap Y. Kemudian yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Langsung saja kita gunakan data yang sama seperti tadi. Klik analyze, klik regression, kemudian klik linear, kemudian variabel Y kita taruh di dependent, kemudian variabel X kita taruh di independent. Kita pindahkan ke independent, kemudian klik statistik, kemudian kita klik collinearity diagnosis, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Di sini kita lihat hasil outputnya di koefisien. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas. Jika nilai tolerance pada setiap variabel lebih besar dari 0,10 dilihat dari segi tolerance, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas terhadap semua variabel X. Dan dilihat dari segi nilai F, jika semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10,00 dan berdasarkan hasil uji, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel. Langsung saja kita lihat di sini nilai toleransi X1
X1 0,408 lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian X2 0,409 lebih besar dari 0,10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas terhadap semua variabel X. Kemudian X3 0,418 lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. X4 0,507 lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian selanjutnya nilai PIP X1 2,452 lebih kecil dari 10,00. X2 2,448 lebih kecil dari 10,00. Kemudian X3 2,394 lebih kecil dari 10,00. X4 1,971 lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan dari hasil nilai tolerance setiap variabelnya lebih besar dari 0,10. Kemudian dilihat dari nilai PIP, semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabelnya.